Invasi Nigma Clan akhirnya dihalau oleh pasukan Human Rache. Tentu saja, ini juga karena partisipasi Qin Yichen dan Ai Yiji. Jika Ai Yiji tidak datang, atau bahkan sedikit di malam hari, bahkan jika ras manusia memiliki ratusan parit yang sebanding dengan raksasa puncak, itu tidak akan dapat menghentikan iblis tingkat pembangkit tenaga listrik teratas. Dengan kedatangan Qin Yichen, perang berdarah dari perang itu merupakan pukulan telak bagi hati para iblis itu. Namun, meski begitu, setelah memenangkan perang, beberapa senyuman muncul di wajah tidak sama sekali. Karena dalam perang ini, banyak rekan ras manusia dari Human Rache tidur di tanah ini dan tidak akan pernah bisa bangun lagi. Datang. Saat lampu hijau turun, kabut darah yang awalnya memenuhi ruang berangsur-angsur menghilang, dan cedera pada pembangkit tenaga listrik ras manusia pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, banyak pembangkit tenaga listrik yang kelelahan semuanya merasa bahwa keadaan mereka telah kembali ke puncak. Kemudian, mereka diam-diam mengumpulkan puing-puing klan mereka sendiri di medan perang. Di bumi yang luas, pembangkit tenaga manusia yang tak terhitung jumlahnya diam-diam membersihkan medan perang, dan suasana sedih menyelimuti seluruh langit dan bumi. Tanah yang berlumuran darah juga membuktikan betapa banyak yang telah terjadi di sini. Pertempuran sengit. Qin Yichen juga berdiri diam di udara tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Untuk adegan di depannya, dia secara alami sangat tertekan, tetapi Qin Yichen juga tahu bahwa ini adalah kekejaman perang. Menghadapi penjajah, mereka hanya bisa mengangkat senjata dan menggunakan kekuatan penuh untuk bersaing dengan mereka. Kalau tidak, korbannya akan lebih dari itu. Dari siang hingga matahari terbenam, pasukan ras manusia yang tak terhitung jumlahnya telah membawa tubuh rekan mereka secara teratur menuju kota Set. Tian, dan masih belum ada gerakan dalam siluet di langit itu. Qin Yichen, lama sekali sebelum Ai Yiji menghela nafas dan menelepon. Di bawah bisikannya, tubuh Qin Yichen sedikit bergetar. Ketika dia melihat pasukan ras manusia yang secara bertahap mundur dari kota, dia juga menarik napas dalam-dalam. Segera, beberapa mata yang agak merah melihat ke arah tertentu. Suara tegas dan niat membunuh diam-diam keluar dari mulutnya. Nigma Clan, aku akan membuatmu menyesal datang ke surga dan bumi ini. Mendengar ini, tubuh Ai Yiji menggigil. Meskipun dia tidak tahu keyakinan seperti apa yang digunakan pria ini untuk mengatakan kata-kata seperti itu, tetapi untuk beberapa alasan, dia memiliki perasaan yang tidak jelas. Mungkin, Nigma Clan kesalahan terbesar adalah menyinggung anak ini. Meskipun tampaknya Qin Yichen telah melakukan yang terbaik untuk memukul mundur Nigma Clan terburuk di alam bumi, dia sekarang adalah ranah puncak suci. Selain itu, tingkat pertumbuhan Qin Yichen sangat mengerikan. Meskipun dikatakan bahwa semakin banyak orang jahat, semakin sulit untuk menerobos ke alam pembangkit tenaga listrik teratas. Tetapi dengan kemajuan yang mengerikan dari orang jahat ini, mungkin dia tidak dapat membuat keajaiban lagi. Di puncak suci, dia mengalahkan alam darah di tingkat pembangkit tenaga listrik teratas alam bumi. Jika dia menerobos untuk menjadi pembangkit tenaga listrik teratas, memikirkan hal ini, mata Ai Yiji tidak bisa menahan sedikit ekspresi muram. Pada saat itu, antara langit dan bumi, mungkin hanya keberadaan Gelao yang bisa menekannya. Nah, agar anak ini tumbuh dewasa, apakah itu hal yang baik untuk 10.000 benua? Atau apakah ini awal dari bencana lain? Ai Yiji menghela nafas di dalam hatinya, dan sepertinya ada kilatan kecemasan di mata yang indah. Meskipun Qin Yichen jarang menunjukkannya, dia merasa bahwa karakter yang terakhir tidak akan pernah mentolerir identitas rendah hati ras manusia di benua 10.000. Selama dia memiliki kekuatan, saya khawatir dia tidak akan setua mantan Lord of the Heavenly Mansion House, dan begitu dia ingin mengubah situasi ras manusia, dia pasti akan menyinggung kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Akan ada bencana besar. Selain itu, sebagai Raja para Elf, Ai Yiji juga mengetahui beberapa rahasia. Situasi rendah hati ras manusia masih menyembunyikan rahasia besar. Mungkin Bungge Qin Yichen tidak akan melanggar rahasia itu, tetapi jika dia ingin mengubah situasi ras manusia, saya khawatir. Ya, setidaknya untuk saat ini, semakin kuat anak ini, semakin baik untuk 10.000 benua. Pada akhirnya, Ai Yiji menggelengkan kepalanya sedikit. Untuk tidak memikirkannya, dia juga melihat betapa kuatnya penindasan Qin Yichen terhadap iblis luar. Mungkin, jika dia bisa mengusir iblis luar, dia akan menjadi prioritas utama. Senior, silakan masuk ke kota. Setelah sekian lama, Qin Yichen mengalihkan pandangannya dan sedikit membungkuk ke arah Ratu Elf, berkata. Meskipun diketahui bahwa Ai Yiji muncul karena perintah lelaki tua itu, tetapi yang terakhir dapat datang untuk mendukung tidak jauh dari 10.000 mil, dan itu juga merupakan kebaikan yang besar bagi ras manusia. Itulah yang harus saya lakukan, dan saya tidak membantu apapun. Pada akhirnya, terserah Anda untuk menyelesaikan krisis. Ai Yiji menggelengkan kepalanya sedikit, dan menolak secara halus. Senior, apakah kamu tidak melihat Xiao Linjar? Qin Yichen bertanya sejenak. Aku tidak ingin pergi. Ai Yiji melirik kota megah seperti naga raksasa di kejauhan, segera membalik pergelangan tangannya,
dan manik bayangan muncul di tangan batu gioknya. Ini. Melihat ini, alis Qin Yichen sedikit mengernyit. Berita dari Court King barusan. Mungkin dia tahu kamu sedang dalam mood yang buruk, jadi dia tidak memberitahumu secara langsung. Ai Yiji melemparkan manik bayangan ke Qin Yichen dan berkata, kamu melihat dan memahaminya. Melihat penampilannya yang begitu bermartabat. Qin Yichen menangkapnya sesuka hati, dan segera tidak ada lagi yang dikatakan. Sedikit gerakan pikiran, dan sentuhan semangat jatuh ke dalam manik-manik bayangan. Hai, ruang di Chuanzu terdistorsi. Segera, peta yang rumit muncul di dalamnya. Ketika dia melihat peta, murid Qin Yichen tiba-tiba menyusut. Apakah ini dilarang? Qin Yichen dengan hati-hati melihatnya 2 kali, lalu bertanya dengan sedikit bermartabat. Dalam beberapa tahun terakhir perjalanan, Qin Yichen biasa diburu. Untuk menghindari dirinya memasuki bahaya yang tidak perlu saat melarikan diri, dia dengan sengaja menanyakan tentang masing-masing dari 10.000 benua etnis. Dan orientasi dan tampilan peta ini di depannya jelas merupakan tempat terlarang yang membuat kekuatan tak terhitung dari 10.000 benua ketakutan. Senior, Qin Yichen menyingkirkan manik-manik bayangan dan menatap Ai Yiji dengan tatapan bingung. Bukannya aku tidak ingin melihat Linger, kata Raja. Jika kamu mau, kita akan bergegas ke sini secepat mungkin. Ai Yiji berkata dengan ringan mengangguk.